Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum Gauss. Hukum Gauss ini merupakan kelanjutan dari materi medan listrik. Ini adalah foto dari Bapak Gauss. Dia menemukan salah satu metode yang efektif untuk menentukan kuat medan listrik pada benda bermuatan yang memiliki sifat simetri. Sebenarnya pada benda apapun juga bisa, tapi akan lebih mudah matematisnya untuk benda-benda yang sifatnya simetri. Nanti bisa dilihat di pemaparan aplikasi hukum Gauss ini untuk bola konduktor dan plat sejajar. Hukum Gauss mengatakan fluks total yang melewati permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut. Di sini ada besaran fisika lagi yang baru yang mungkin Anda baru dengar, ada istilah namanya flux. Agar lebih memahaminya, kita perhatikan flux listrik, itu simbolnya, simbol fluxnya. Kalau ada sebuah bidang, ini ada sebuah bidang itu ya, ada sebuah penampang dengan luasan tertentu. Kemudian ada medan listrik yang akan menembus bidang tersebut. Dan bisa saja banyak medan listrik yang menembus bidangnya. Pada bidang permukaan tersebut terdapat garis normal, yaitu garis yang arahnya tegak lurus dengan permukaannya ya. Ini merupakan perwakilan arah vektor dari luas penampang bidang tersebut. Jika ada medan listrik yang menembus bidang tersebut, maka akan membentuk sudut juga di sana ya. Nah, ini adalah sudut yang dibentuk antara medan listriknya dan garis normal. Jadi yang ditinjau adalah sudut di antara medan listrik dan garis normalnya. Flux listrik adalah perkalian skalar atau perkalian titik antara vektor kuat medan listrik E dengan vektor ruas permukaan N yang ditembus oleh medan tersebut. Ini adalah persamaan flux listriknya, perkalian titik ya. Karena ada sudutnya di sana, maka jadinya flux itu sama dengan E dikali A dikali cos theta. Nah, seperti ini keterangannya. Tadi juga disinggung tentang permukaan. Nah, di sini kita mempelajari permukaan Gauss. Jika ada sebuah muatan positif, tentu medan listriknya sudah disepakati itu mengarah keluar. Ada dua kemungkinan medan listriknya yang keluar dari muatan positif ini. Medan listrik ini akan terus sampai ke tempat yang tak hingga, atau nanti menemukan muatan negatif. Dan ini adalah permukaan Gauss-nya. Diingat kembali tentang pernyataan hukum Gauss-nya, bahwa flux total yang melewati sebuah permukaan tertutup sebanding dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Secara matematis bisa ditulis flux totalnya sama dengan Q per epsilon 0, di mana flux totalnya E dikali A dikali cos theta Q per epsilon 0. Q-nya adalah muatan total dalam permukaan Gauss, N0 adalah permitivitas ruang hampa. Apa itu permitivitas ruang hampa? Adalah, kalau permitivitasnya ya, itu ukuran dari hambatan medan listrik yang melalui suatu medium. Dan di ruang hampa, hambatannya sangat kecil. Sekarang kita masuk ke aplikasi dari hukum Gauss-nya ya. Medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Kita tahu bahwa konduktor adalah bahan yang sangat mudah mengantarkan arus listrik. Itu kenapa? Karena konduktor mengandung muatan listrik yang mudah bergerak. Walaupun medan listriknya sangat kecil dalam konduktor, elektron tetap akan mengalir, menghasilkan arus. Dalam keadaan seimbang, tidak ada arus yang mengalir, maka medan listrik dalam konduktor akan selalu nol. Jika pada konduktor diberi muatan listrik, muatan yang dimiliki konduktor selalu menempati permukaan konduktor. Kenapa? Karena muatan kan mudah sekali bergerak nih, akan terjadi gaya tolak-menolak antar muatannya. Sehingga muatan-muatan itu bergerak saling menjauh sampai tidak bisa bergerak lagi. Kenapa? Karena kan sudah sampai permukaannya saja, permukaan bolanya. Misal kita ilustrasikan, ini ada sebuah bola dengan jari-jari R. Agar memudahkan kita tinjau penampangnya saja. Itu sebuah lingkaran. Tapi ini maksudnya adalah bola ya. Tapi agar mudah,
kita tinjaunya seperti lingkaran. Maka muatan-muatan itu akan menempati di permukaan bola konduktornya, seperti itu. Kalau kita membuat permukaan Gauss seperti ini, ingat, yang kita tinjau itu adalah jarak dari pusat bolanya menuju ke permukaan Gauss, yang R kecil ya. Kalau R besar itu adalah jari-jari bolanya. Biasanya yang ditanyakan yang pertama adalah medan listrik di dalam bolanya, yaitu R kecilnya kurang dari R besar. Kalau kita buat permukaan Gauss-nya akan seperti ini. Ingat tadi ya, karena muatannya berkumpulnya di permukaan, maka di dalamnya, dalam bolanya itu tidak ada muatan, sehingga medannya itu sudah pasti 0. Kemudian, kalau di permukaan bola, R kecilnya itu sama dengan R besar. Ingat tadi R itu apa? R kecil itu jarak dari sebuah titik ke permukaan Gauss-nya. Nah, ini sekarang permukaan Gauss-nya. Kita masukkan ke persamaan medan listrik, E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana R-nya itu adalah jari-jari bola. Yang ketiga, bagaimana medan listriknya jika berada di luar bola. Ini permukaan Gauss-nya, itu R-nya, sehingga E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana R-nya adalah jarak satu titik ke pusat bolanya. Medan listrik pada dua keping sejajar atau plat. Jika ada dua buah plat, yang satu diberi muatan positif, yang satu diberi muatan negatif, mereka sejajar, maka otomatis nanti akan ada timbul medan listrik yang arahnya dari plat positif menuju plat yang bermuatan negatif. Kita sudah tahu bahwa dari hukum Gauss ya, flux totalnya sama dengan Q per epsilon 0, di mana fluxnya itu bisa kita jabarkan E dikali A dikali cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Di sini sudut yang terbentuk adalah 0. Kenapa? Karena antara medan listrik dengan garis normal platnya itu sejajar, jadinya dia 0 derajat, seperti itu ya. Nah, muatan itu bisa dicari dengan rapat muatan dikali luas dari penampang platnya. A-nya dicoret, A-nya itu adalah luas penampang. Cos 0 itu 1 ya, maka persamaannya medan listrik pada dua keping sejajar, E sama dengan rapat muatannya per epsilon 0 atau permitivitas ruang hampanya. Soal nomor 1. Terdapat persegi panjang yang panjangnya 30 cm dan lebar 20 cm. Jika terdapat medan listrik homogen sebesar 200 Newton per Coulomb menuju persegi panjang tersebut, tentukan jumlah garis gaya listrik yang menembus bidang persegi panjang tersebut jika A. Arah garis medan listrik searah bidang persegi panjang, B. Arah garis medan listrik membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal bidang. Kita ilustrasikan, ada sebuah persegi panjang, panjangnya 30 cm, lebarnya 20 cm, dan ini adalah garis normalnya, yaitu sebagai garis perwakilan arah dari vektor luas bidang tersebut ya. Ini adalah garis normalnya, yang arahnya tegak lurus dengan bidangnya, yaitu bidang persegi panjang. Kita cari dulu luasnya. Luasnya panjang dikali lebar, maka dihasilkan 6 dikali 10 pangkat min 2 meter persegi. Jangan lupa dalam meter persegi. Kita jawab yang A. Jika arah garis medan listriknya searah bidang persegi panjang. Kalau kita ilustrasikan, maka medan listriknya seperti pada gambar. Nah, inilah sudut yang dibentuk antara medan listrik dan garis normalnya. Kita masukkan ke persamaannya. Fluxnya sama dengan E dikali A dikali cos theta. Nilai E-nya jangan lupa terdapat di soal 200 Newton per Coulomb. A-nya sudah kita cari, dan sudut yang dibentuk adalah 90 derajat tegak lurus. Ingat, kalau 90 derajat itu 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang B, jika arah garis medan listrik membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal bidang. Jika kita ilustrasikan gambar seperti ini,
ada medan listrik yang ingin menembus bidang persegi panjang tersebut, dan inilah sudut yang dibentuk antara medan listrik dan garis normal yang ditinjaunya ya. Kita masukkan ke persamaan fluksnya. Sama lagi, tapi sekarang sudutnya 60 derajat. Kita masukkan, kita kali-kalikan, maka hasilnya adalah 6 Weber. Soal nomor 2. Sebuah bola konduktor berjari-jari 6 cm. Diberi muatan sebesar 50 mikrokulom. Tentukan kuat medan listrik di permukaan bola. Ingat lagi gimana persamaan untuk kuat medan listrik di sebuah bola konduktor pada permukaan bolanya. Persamaan medan listriknya E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana R-nya itu adalah jari-jari bolanya. Kita masukkan nilai-nilainya. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9, besar muatan listriknya 50 mikrokulom, mikro 10 pangkat min 6, jari-jarinya 6 cm, diubah ke meter, 6 dikali 10 pangkat min 2 meter, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian kita kerjakan saja matematikanya ya. Menggunakan eksponen juga, jangan lupa kalau pembagian pangkatnya dikurang 4 dikurangi min 4 di plus 8, 45 per 36 itu 1,25. Hasilnya 1,25 dikali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Soal nomor 3. Dua buah plat konduktor sejajar memiliki luas yang sama, yaitu 10 cm persegi. Kedua plat diberi muatan yang berlawanan jenis, namun kuat medannya sama, yaitu 0,885 mikrokulom. Tentukan kuat medan listrik antara kedua plat. Kita ingat lagi persamaannya bahwa medan listrik pada dua buah plat konduktor yang sejajar itu seperti ini, E-nya sama dengan sigma per epsilon 0. Di mana sigmanya itu adalah kerapatan dari muatannya, Q per A. Sedangkan epsilon 0 adalah permisitivitas ruang hampa. Ingat lagi apa itu maksudnya ya. Kita masukkan sehingga E sama dengan Q per A per epsilon 0. Sehingga persamaan matematis seperti itu. E sama dengan Q per A dikali epsilon 0. Kita masukkan nilai-nilainya. Q-nya 0,885 dikali 10 pangkat min 6. Tadi kan mikro itu ya, diubah jadi 10 pangkat min 6. Per A-nya kita lihat luasnya 10 cm persegi. Diubah ke meter persegi, jadinya 10 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dikali epsilon 0. Ingat lagi ya, 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian dengan menggunakan sifat eksponennya, maka akan didapatkan nilai 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Ingat kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Min 7 dikurangi min 15, jadinya min 7 ditambah 15. Jadi 10 pangkat 8 Newton per Coulomb.